يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Amin. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin alladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'a li nabiyyil mab'uts bil istiqamah.
asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin asy-syafi'ul musyaffa' fi al-sawti yawmil hasrati wan nadam al-qail fi kitabihil karim ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ayyun nas khair ya Rasulullah qala khairun nas man qala umruhu wa hasuna amal summa qala fa ayyun nas syarr ya Rasulullah qala syarrun nas man qala umruhu Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim al-hadis kama qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal ikhwan, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Biqaulihi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat Masjid Ahmad yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan paling utama, yang paling penting, melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia siang hari ini, kami mengingatkan juga sekaligus mengajak para hadirin untuk senantiasa berusaha menjaga, bahkan selalu berusaha meningkatkan nilai keimanan kita, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari waktu ke waktu, dan dalam situasi kondisi apapun, juga dimanapun kita berada. Menjaga keimanan dalam artian kata, mari kita tetap terus meyakini dan membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Sekali-sekali jangan kita meragukan, apalagi mendustai. Dan juga menjaga ketakwaan kita, berusaha untuk melaksanakan, mematuhi, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul dengan sebaik-baiknya, serta usaha menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul juga dengan sebaik-baiknya. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah bukan hanya manfaat yang didapatnya bukan untuk hanya dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga
bermanfaat bagi tempat di mana dia berada. Ini yang perlu diingat. Kita menjadi orang mukmin, kita menjadi orang bertakwa. Bukan hanya kita yang dapat untung, tapi negeri kita, kota kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah katakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan berkah langit berkarunia untuk semuanya yang ada di sana. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah sehingga Allah menyiksa mereka semua. Karena itu harapan kita siang hari ini, kita mendatangi Masjid Ahmad guna untuk dua kepentingan. Yang pertama, mendengarkan khutbah Jumat, dan yang kedua, nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini semakin menambah keimanan kita, semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita berdoa mohon kepada Allah, semoga iman dan takwa yang telah Allah letakkan di dalam diri kita, semoga Allah tetapkan sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ahmad yang dirahmati Allah. Waktu terus bergulir. Siang berganti malam, malam berganti siang, dan itu pertanda hari itu juga berganti hari. Jumat berganti Jumat, bulan berganti bulan, hingga tahun pun juga itu berganti tahun. Hari ini kita hampir-hampir berada di puncak penghujung daripada tahun 2022 Masehi. Dan itu pertanda sebentar lagi kita akan menutup tahun 2002 berganti ke tahun 2023. Tidak ada yang bisa kita lakukan melainkan kita harus semakin berlomba-lomba untuk membekali diri, untuk banyak-banyak mempersiapkan bekal sebelum kita dipanggil pulang dengan Allah Subhanahu. Ingat, dengan bertambahnya umur bukan berarti kita bertambah lama hidup di dunia, akan tetapi semakin dekat pulangan kita dari Allah Subhanahu. Karenanya Allah menjadikan siang malam, menggantikan hari berganti hari, Jumat berganti Jumat, bulan berganti bulan, tahun berganti. Ini akan kita selalu melakukan introspeksi, muhasabah diri, mengadakan perhitungan atas amal kita sendiri sebelum kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipesankan oleh baginda, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum kalian pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Karena itu Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi As-Saqafi di dalam kitabnya Tabil Ghafilin memberikan peringatan kepada orang-orang yang lalai kepada Allah tentang penyesalan setiap orang yang telah meninggal dunia. Beliau mengatakan, semua orang yang meninggal itu menyesal atas perbuatannya, atas tingkah lakunya selama masih hidup. Dan penyesalannya ini tidak lepas daripada 5 perkara.
Satu, kenapa dulu saya ini tidak menegakkan sholat 5 waktu? Hal ini beliau mengambil dasar dari firman Allah surat Al-Mudaththir ketika ahli surga bertanya kepada ahli neraka, masalah kakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Wahai kawanku ahli neraka, kenapa? Apa yang membuat kamu masukkan dalam neraka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Karena dulu saya di dunia tidak sempat atau bahkan sama sekali tidak mau menegakkan sholat 5 waktu. Di peringatan kita yang masih diberikan kesempatan, mari pergunakan waktu-waktu kita, umur kita untuk melaksanakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu billahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu kalian, terutama sholat wusta. Sholat wusta di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah sholat asar, ada yang mengatakan itu sholat subuh, ada yang mengatakan itu sholat isya. Dan apapun itu, semua sholat 5 waktu harus kita jaga. Karena sholat ini yang pertama kali amal dihisab oleh Allah. Yang sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza shalat shaluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru. Amal yang pertama kali dihisab pada kiamat adalah sholat. Kenapa sholat? Nah, kata Allah, apabila sholat itu baik, semua amal itu baik. Apabila sholat itu rusak, semua amal akan tertolak dari sisi Allah. Karena di antara fungsi sholat adalah menjadikan amal-amal soleh yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua, kata Syekh Abdullah As-Samarqandi, kenapa dulu saya tidak menjadi orang yang bersedekah? Kenapa harta saya dulu saya hanya simpan, saya hanya hitung, tidak saya infakkan di jalan Allah? Padahal saya tahu semua orang yang mati tidak membawa apa-apa. Ini Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan kalian belajarkan sebagian, bukan semuanya yang diminta, sebagian di antara apa yang telah aku berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Kemudian kalian akan menyesal, akan meminta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan hidup kembali walau sebentar, maka saya akan dimakan harta saya, maka saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini penyesalan yang kedua. Kenapa dulu saya tidak membelanjakan harta saya di jalan Allah, padahal saya tahu harta semuanya, jabatan, kedudukan, anak, istri, dan apa yang kita punya, semuanya pasti kita tinggalkan. Yang ketiga, kenapa dulu saya tidak menjadi orang soleh? Kenapa dulu saya tidak menjadi orang baik? Atau kenapa dulu saya tidak suka mendengarkan nasihat orang baik? Kenapa dulu saya tidak suka bergaul dengan orang-orang baik? Ini penyesalan. Karena itu beliau menyampaikan kepada kita yang masih hidup, pergunakan kesempatan ini, tegakkan sholat 5 waktu, jadilah orang soleh. Kalau tidak bisa, dengerin nasihat orang soleh. Kalaupun tidak bisa, senanglah berkumpul dengan orang-orang soleh. Semoga orang-orang soleh tersebut kelak bisa memberikan syafaatnya, pertolongannya pada hari kiamat.
Yang keempat, penyesalan. Orang-orang yang telah meninggal dunia adalah kenapa dulu saya memutuskan tali silaturahmi? Kenapa dulu saya bertengkar dengan keluarga, tidak menyapa dengan keluarga, dengan saudara seiman? Kenapa saya sering bermusuhan? Padahal Nabi dulu pernah menyampaikan la yadkhulu al-jannata aqul lil walidaini wa qati'ur rahimin. Tidak akan bisa masuk surga dua orang ini, satu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang kedua orang yang memutuskan tali silaturahmi. Wa inshallah walaupun dia ahli berpuasa, walaupun dia ahli sholat, karena jika puasanya benar, sholatnya benar, dia pasti tidak akan durhaka kepada kedua orang tua. Dia pasti tidak akan memutuskan hubungan keluarga. Yang kelima, kenapa dulu saya tidak mengajak anak istri saya, keluarga saya, tetangga saya, kenalan saya, dan siapapun untuk kembali ke jalan Allah? Artinya, kalau kita ini sudah sholat, kalau kita sudah menjadi ahli bersedekah, kalau kita sudah menjadi orang soleh, kalau kita sudah baik dengan keluarga, dengan sesama saudara seiman, ajaklah orang lain. Ajaklah orang lain untuk berbuat demikian. Karena Allah sendiri menyatakan ud'u ila sabili rabbi bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang lain ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara bijak. Kamu kasih contoh, tidak usah banyak ngomong, kasih contoh. Kalau tidak bisa wal mau'izah, dengan nasihat lesan. Kalaupun kamu tidak bisa, kamu dilawan, kamu ditolak, kamu diingkari, wajadilhum billati hiya ahsan, balaslah pengingkaran mereka dengan kebaikan. Sampai kejak wong dirokno, ojo tambah sampai jak gelut, sampai nukukno jajan, sampai esemi, sampai api, itu semua akan melawan dia menjadi lunak hatinya, sehingga bisa mengikuti ajaran Allah. Ini yang diajarkan oleh Allah. Di antara tanda orang mukmin adalah wa yusilu man asaa ilaihi. Siapa sih orang mukmin sejati? Orang mukmin sejati adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Ini adalah mukmin sejati. Tidak dikatakan mukmin sampai ngapi wong sing ngapi sampean akeh tunggale. Wong iman sing temenan, wong iku juara tanpa sampean, tapi sampean ngapi niki asli wong iki. Dadi wong juara tapi sampean ngapi wong gak nyoko sampean sopo. Wong medhit tapi sampean ngomani. Wong ngerugekno sampean tapi terus sampean selalu memberikan manfaat, memberikan keuntungan. Ini adalah orang mukmin sejati. Nanti itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih lagi Allah mengingatkan kepada kita, apabila kita telah mencapai usia 40 tahun, berhentilah kalian dari durhaka kepada Allah, berhentilah. Allah sendiri tegas menyatakan di dalam firman-Nya surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu karran wa wada'athu karran. Fa idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan aku perintahkan kepada manusia, yakni agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ibunya telah mengandung dia, melahirkan dia dengan susah payah. Kemudian dalam masa itu
wa hamluhu wa fisaluhu, dia mengandung dan sampai menyapinnya memakan waktu salasuna syahran, 30 bulan. Karena itu kalian idza balagha asyuddahu, ketika dia telah mencapai usia dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan telah mencapai usia 40 tahun, qala, hendaknya mereka berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ya Allah, berikan saya petunjuk-Mu ya Allah agar bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku, dan sehingga aku bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardah, dan ya Allah, berikan aku petunjuk-Mu agar aku bisa berbuat amal yang mendatangkan ridho. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, jadikan saya orang soleh sampai kesolehan saya nanti bisa dinikmati oleh keturunan-keturunan saya. Inni tubtu ilaika, ya Allah, saya bertaubat kepada Engkau. Wa inni minal muslimin, sungguh saya orang yang berserah diri. Ini menunjukkan pentingnya usia 40. Seseorang harus kembali kepada Allah, jangan terus lupa al-falah kepada Allah. Ada satu hadis Nabi, idza atar rajul arba'ina sana, ketika seseorang itu telah mencapai usia 40 tahun, falam yakun, kemudian dia tetap dalam kemaksiatan, tidak bertobat kepada Allah, masaka iblis biyadihi ala wajhi faqala hadza wajhun la aflaha abada. Apabila seorang telah mencapai usia 40 tahun, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, maka iblis akan memusatkan tangannya pada wajahnya. Kemudian iblis mengatakan, hadza wajhun la aflaha abada. Inilah wajahnya orang-orang yang tidak akan selamat selama-lama. Petang mulu tahu si pancet ngokong gak sembahyang, itu diusap ini kan iblis. Dalam hadis yang lain, hadis bunyinya begini, man ata alai al-ta'una sana falam yahlib khairu syarrahu fal yatajahaz ilanna. Siapa yang telah datang kepadanya usia 40 tahun, akan tetapi kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, maka hendaknya dia mempersiapkan keberangkatannya ilanna, menuju api neraka, siap-siap mlebu neraka. Umur 40 tahun wis iki tondo rambute putih kabeh, untune wis entek, sikile bringingen, sing pancet ngomong alamat kilo. Mudah-mudahan semoga tahun ini jangan kita tutup dengan kita durhaka kepada kedua orang tua, kita memutuskan tali silaturahim, kita jahat kepada orang lain, jangan. Semoga kita akhiri tahun ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang menyambut yang baik dengan keluarga, anak-anak yang baik dengan siapapun. Semoga Allah memudahkan jalan kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Berbahagia orang yang membersihkan jiwanya dengan mentaati perintah Allah, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya dengan durhaka kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina